Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Ayudhita. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dari proposal saya yang berjudul Pemodelan Risiko Hipertensi Berdasarkan Usia, Indeks Massa Tubuh, Detak Jantung, dan Kadar Kolesterol dengan pendekatan regresi logistik non-parametrik estimator spline. Metode dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode regresi non-parametrik menggunakan estimator spline. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebanyak 100 pasien. Data tersebut berisi tentang diagnosa penyakit, usia, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, detak jantung per menit, dan kadar kolesterol. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, sedangkan sampel yang digunakan adalah pasien rawat jalan poli jantung di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Variabel penelitian. Variabel respon Y yang akan digunakan dalam penelitian adalah kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan di poli jantung di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Sedangkan variabel prediktor yang akan digunakan terdiri dari usia sebagai X1, indeks massa tubuh sebagai X2, detak jantung per menit sebagai X3, dan kadar kolesterol sebagai X4. Langkah-langkah analisis data. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengestimasi model regresi logistik non-parametrik berdasarkan estimator spline dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mendefinisikan data berpasangan XI-YI dengan I sama dengan 1 sampai N dengan XI sama dengan X1I sampai XPI pangkat T adalah variabel prediktor observasi ke I dan YI merupakan variabel respon tipe kategorik dari observasi ke I yang diasumsikan berdistribusi multinomial. B. Menyatakan model fungsi distribusi multinomial FYI. C. Mendekati fungsi regresi GXI dengan pendekatan spline berdasarkan persamaan 2.3. D. Menyatakan model yang didapat pada langkah C ke dalam bentuk notasi matriks. Yang E. Menentukan fungsi log likelihood distribusi multinomial berdasarkan persamaan 2.12 dengan mensubstitusikan F, YI, syarat XI pada langkah B. F. Menentukan turunan pertama fungsi log likelihood terhadap beta pada persamaan 2.14 dan disama dengankan 0. G. Karena hasilnya implisit sehingga menggunakan metode Newton-Raphson untuk mendapatkan estimasi parameter. 2. Membuat algoritma dan program dengan menggunakan OSSR untuk melakukan pengolahan data implementasi pada model. A. Membuat skrip program untuk pemilihan parameter smoothing yaitu order, jumlah titik node, dan lokasi titik node. Optimum berdasarkan kriteria GCV sesuai persamaan 2.9. B. Membuat skrip program untuk mendekati fungsi regresi GXI dengan pendekatan regresi logistik non-parametrik estimator spline. C. Membuat skrip program untuk menyelesaikan persamaan yang tidak linear dalam parameter dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan nilai awal iterasi berdasarkan pendekatan regresi logistik parametrik dengan menggunakan fungsi GLM. 2. Menentukan turunan pertama fungsi log likelihood. 3. Menentukan batas error iterasi. 4. Menghitung matriks Hessian. Selanjutnya D. Membuat skrip program untuk menghitung peluang. E. Membuat skrip program untuk menghitung nilai statistik devian sesuai persamaan 2.11. F. Membuat skrip program untuk menguji kesesuaian model. G. Membuat skrip program untuk menentukan nilai cut-off probability. H. Membuat skrip program sensitivitas.
3. Menganalisis dan mengimplementasikan model kejadian hipertensi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan analisis statistika deskriptif pada variabel prediktor yang terkait dengan kejadian hipertensi yang disajikan dalam bentuk tabel, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan varians dari masing-masing variabel prediktor serta membuat tabel cross-tab. B. Menentukan titik knot, orde, dan jumlah knot optimum tiap prediktor berdasarkan pendekatan regresi logistik non-parametrik estimator spline. C. Menghitung estimasi beta berdasarkan skrip program pada langkah 2, poin C. D. Membangun model data in-sample berdasarkan hasil dari poin B. E. Menghitung ketepatan klasifikasi in-sample. F. Menguji kesesuaian model regresi logistik non-parametrik estimator spline. G. Berdasarkan model in-sample dapat diprediksi peluang dan menghitung nilai ketepatan klasifikasi dengan data out-sample. H. Menghitung sensitivitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.